Hindun harus merubah mindset Hindun ini. Hindun jangan begini-begini terus deh. Ayolah Hindun, kamu dari kampung, dari Molotabuk, apa ada biaya untuk Hindun bisa ikut pramugari ini? Katanya Mama, biarlah Hindun, tidak usah. Cerita prestasi oke, sudah skala nasional. Ada beda tidak yang Hindun rasakan antara Hindun dulu dan Hindun sekarang? Iya, bedanya banyak sekali Kak, banyak sekali. Karena memang semasa Hindun sekolah dulu, bisa dibilang sih non akademik ya, nggak pernah ikut apapun, entah itu kegiatan di sekolah ataupun pengalaman-pengalaman terkait semasa sekolah. Mungkin itu bedanya. Dan Hindun nggak tahu kenapa tiba-tiba Hindun masuk. Mungkin ini jurusan juga karena berkat doa dari ibu, dukungan dari ibu. Hindun, kamu harus masuk ini saja, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Siapa tahu kamu masuk ini mungkin akan dapat hidayah dari situ. Karena sebelumnya Hindun lulus SMA itu Hindun daftar pramugari. Hindun daftar pramugari karena melihat juga orang tua saat itu belum mampu untuk membiayai pendidikannya. Alhamdulillah kemarin lulus. Dan setelah lulus kami diminta bayar uang pendidikan untuk pramugari. Dan Hindun tanya sama Mama, apa ada biaya untuk Hindun bisa ikut pramugari ini? Katanya Mama, biarlah Hindun, tidak usah. Kamu masuk saja jadi mahasiswa. Insya Allah ada berkah, ada hidayah. Hindun masuk menjadi salah satu mahasiswa UNG. Alhamdulillah Hindun merasakan semua kenikmatan yang dari hasil doa dari mama saya. Karena kan suatu kata adalah doa. Maka saya pikir mungkin keberadaan Hindun sekarang, mungkin orang-orang kenal Hindun sebagai putri itu bukan langsung Hindun jadi putri, melainkan banyak proses yang Hindun lalui. Yang awalnya Hindun belum jadi apa-apa, sekarang Hindun nggak tahu. Mungkin orang banyak melihat Hindun sebagai putri, mereka nggak pernah tahu mungkin pengalaman ataupun perjuangan Hindun di balik mengikuti putri kebudayaan dan beberapa pengalaman yang mungkin Hindun rasakan sebelumnya. Dan rasa ini merupakan doa hidayah yang mungkin untuk orang-orang di rumah, ketika ada harapan, doa, dan juga mungkin dukungan dari ibu kalian yang mungkin sebelumnya ibu kalian tidak menyetujui apapun yang kalian ikuti, itu mungkin ada rezeki lain di tempat ini yang mungkin ini merupakan pilihan ibu kita. Nah, Hindun saat ini dalam memperlakukan Mama di tengah-tengah kesibukan seperti apa, Hindun, sebagai bentuk terima kasihnya? Nggak tahu ya, cara Hindun memperlakukan Mama itu, Hindun harus bisa, Hindun jangan pernah memperlihatkan. Karena kan mungkin sebelumnya ada ikut ini, mungkin banyak kendala ataupun apa, Hindun nggak pernah ngasih lihat bahwa Hindun punya susah ini, nggak. Hindun pokoknya setiap Mama telepon, Hindun ajak canda Mama, tertawa. Mama itu selalu ingat dengan Hindun, kata-kata Hindun, coba lihat kakak Hindun ini ceria-ceria terus. Bahkan Mama tidak tahu tentang kendala Hindun ataupun memang Hindun nggak mau, niat Hindun nggak mau kesusahan yang Hindun ini. Hindun nggak mau bilang sama Mama, cukup Mama itu setiap kali nelpon Hindun pokoknya dengan mungkin bercanda terus gitu, nggak akan kentara untuk Hindun bisa memperlihatkan Hindun kuat. Hindun harus tunjukkan bahwa Hindun itu harus kuat di depan Mama gitu. Jadi setiap kali Mama nelpon, alhamdulillah, insya Allah dimudahkan. Pokoknya semua doa yang keluar dari mulut Mama Hindun selalu resapi, amin amin, Hindun aminkan selalu. Iya, Hindun anak yang keberapa sih, Hindun? Hindun anak kedua. Anak kedua ya. Yang pertama? Yang pertama laki. Perempuan juga. Iya. Jadi bisa dikata bahwa ini adalah proses Hindun yang bertransformasi dari
hal yang biasa menjadi luar biasa dan kini menjadi tulang punggung keluarga dengan prestasi ini. Apakah ada capaian-capaian lain lagi yang ingin Hindun persembahkan untuk Mama ataupun untuk Hindun yang saat ini? Hindun percaya dengan jurusan yang Mama pilih. Mama itu pengen sekali Hindun menjadi, karena Mama kan sebelumnya sampai saat ini masih honorer, belum terangkat. Dan di mana? Di Bonemolango? Iya, di Molotabu. Di Molotabu, Di guru? SMP, iya guru. Catatan untuk Hari Patriotik 23 Januari. Udah berapa lama? Udah berapa puluh tahun ya? Mungkin seumuran dengan Hindun. Seumuran dengan Hindun berapa saat ini? Hindun 20. 20. Iya. Ini kita key point-nya di sini, Hindun refleksi patriotik 23 Januari. 23 Januari ada pengabdian yang sudah 20 tahunan mengabdi sebagai honorer. Ibunya Hindun yang telah melahirkan sosok yang mengangkat nama baik Bonemolango di tingkat nasional sebagai putri budaya. Di balik keceriaannya ternyata terselip hati yang agak sedikit yang dia pertaruhkan soal rasa dan juga asa. Pengabdian orang tua yang jadi honorer, jadi seorang guru yang sampai hari ini belum terangkat. Kita mohon mudah-mudahan saja pemerintah melalui Mapeda ini kita siarkan ini, mudah-mudahan ini ada jadi hikmah tersendiri bahwa ada pertimbangan ya Hindun ya, agar Hindun dan juga keluarga mendapatkan hal yang barangkali di Hari Patriotik ini kita bisa sampaikan ke Hindun. Mudah-mudahan Pak Bupati nonton podcast kita hari ini ya. Hindun udah 20 tahun ya menjadi honorer ya. Iya. Tapi nggak ngeluh gitu ya. Kata Mama mungkin belum nasib katanya, tapi insya Allah siapa tahu. Iya, siapa tahu. Iya, mungkin Hindun juga berharap sih, kata Mama, insya Allah. Kemarin kan sempat dengar ada P3 apa? Iya. Diangkat sebagai PNS guru yang sudah lama mengabdi, tapi tidak kunjung ada. Tidak kunjung datang. Iya, dan itulah mengapa Mama pilih Hindun sebagai jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya kan memang Hindun nggak tertarik, cuma karena memang Hindun pikir setiap kali apapun itu, setiap kali kata yang keluar dari Mama pasti itu menjadi doa baik untuk Hindun. Jadi Hindun tidak pernah merasa bahwa Hindun salah jurusan, tidak pernah. Karena setiap kali Ibu Hindun bilang, Hindun kamu harus ini, itu tidak pernah salah. Hindun pikir itu merupakan suatu doa yang mungkin insya Allah ya dimudahkan ya. Iya. Hindun nggak pernah bantah ya. Hindun nggak pernah. Meskipun Hindun nggak suka, tetap Hindun jalani kalau itu putusan karena Mama. memang sampai dengan sekarang detik ini, Pak, kalau boleh dibilang tidak pernah salah apa yang Mama bilang sama Hindun. Iya. Iya. Bahkan ada yang melanggar karena Hindun mungkin tidak dengar saat itu kayak fatal. Jadi Hindun rasa mungkin ini apa ya, pembelajaran buat Hindun, karena setiap kali apa yang Mama bilang itu udah benar, kayak itu kiriman doa dari Tuhan untuk Hindun juga. Yes, saya menarik lagi. Semoga saja podcast ini disaksikan oleh para pemirsa. Ya, sisi lain dari seorang Hindun yang kita bisa lihat di layar ya, Hindun dengan senyumnya, dengan keceriaannya sebagai duta dan juga sebagai putri kebudayaan yang mengangkat derajat dari masyarakat yang berada di Gorontalo, terutama yang berada di Bonemolango. Ada mutiara yang tersimpan di sini. Ada kisah heroik yang membuat seorang Hindun seperti ini adalah sosok mamanya yang begitu heroik. 20 tahun dengan status sebagai guru honorer tanpa mengeluh, hanya menasihati dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga melahirkan Hindun yang saat ini. Semoga saja ini heroik luar biasa menurut saya. Karena di Bonemolango itu ada banyak pahlawan-pahlawan, ternyata ada pahlawan pendidikan yang melahirkan anak yang juga nurut seperti ini, dan dia membuat testimoni nggak ada yang salah ketika Mama bilang tidak ada yang salah. Mudah-mudahan ya mamanya di tahun ini siapa tahu ada perubahan ya, sudah 20 tahun lebih sebagai honorer. Baik Hindun, kita sudah berada di menit-menit terakhir. Saya sorry banget ini ketika sudah mengundang air mata Hindun untuk keluar, padahal ini tidak menjadi skema kita hanya bisa ingin sama-sama menyampaikan bahwa ada Hindun di Bonemolango yang telah membawa kebudayaan, dan milenial jangan malu ketika kita bicara soal budaya. Baik, di menit-menit terakhir ini Hindun, ada tidak yang ingin Hindun
sampaikan kepada kawan-kawan ini mungkin dari sisi filosofi kehidupan Hindun, dari sisi prestasinya, dari sisi advice-nya, dari sisi hasilnya, semuanya yang menjadi satu hal yang membuat Hindun itu merasa bahwa ini loh kunci milenial saat ini. Untuk generasi, mungkin lebih ke generasi muda saat ini, ayolah kalian jangan lama-lama menyandang gelar kalian sebagai mungkin terbilang orang yang begitu-begitu saja. Kita harus ubah, ataupun pola mindset kita harus ubah dari sekarang, karena kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan Hindun pikir untuk memerdekakan diri itu merupakan statement hidup kita, karena kalau bukan diri kita yang mengubah apa yang menjadi impian kita, saya pikir itu merupakan hal yang memang kita harus kejar. Dan sebaik-baiknya generasi milenial yang sekarang mungkin bersantai-santai diri di luar sana, ayolah kita bangkit untuk memajukan khususnya daerah kita, Bone Bolango dan Gorontalo. Di peristiwa heroik 23 Januari ini, untuk bunda yang begitu heroik, untuk ibu yang begitu heroik, ini adalah rekam jejak digital yang barangkali satu saat mama akan lihat. Apa yang ingin Hindun katakan kepada mama yang telah membina dan juga melahirkan Hindun sehingga menyandang predikat sebagai putri kebudayaan? Silakan Hindun. Untuk mama di rumah yang mungkin sekarang lagi nonton Hindun, yang mungkin sekarang kata mama nggak nyangka Hindun bisa terpilih sebagai winner Best Talent dan sekarang diundang di mungkin berbagai instansi. Ya Allah, Ma, terima kasih atas semua motivasi, restu, doa yang tidak habis-habisnya ketika Hindun mungkin selama mengikuti beberapa ajang yang alhamdulillah mendapatkan gelar. Ini semua berkat Mama. Terima kasih Mama yang sudah banyak mendukung Hindun. Terima kasih. Ibu siapa namanya? Nur Laila Sudrajat. Nur Panggilan Laila. Ibu Ella. Ibu Ella, Ibu Nur Laila Sudrajat. Saya mewakili kru yang berada di Bapeda ucapkan terima kasih, apresiasi yang sangat istimewa untuk Ibu Nur Laila Sudrajat. Kita akhiri untuk podcast kita hari ini. Semoga saja bermanfaat dan semoga saja perbincangan kita ini ada hal yang bisa menjadi inspire untuk generasi muda, untuk para pemuda-pemuda kita kekinian dari Bone Bolango untuk Gorontalo dan untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Terima kasih Hindun, terima kasih Pak Yudin Maksum, Pak Mat, dan juga penanggung jawab Bapak Basirno dan juga kami yang berada di Inopa Bapeda Bone Bolango serta seluruh yang sudah menonton. Saya Ariel Susanto, terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.